Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadri dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS, yaitu menjelaskan manajemen kurikulum. Jadi langsung saja, manajemen kurikulum adalah suatu proses pengelolaan sistematis yang meliputi perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kurikulum untuk supaya bisa mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi pengertian manajemen kurikulum itu mempunyai 4 kategori, yaitu yang pertama ada definisi, yang kedua ada fungsi, ada tujuan, dan ada arah. Nah, definisi ini adalah manajemen kurikulum untuk merujuk pada upaya pengelolaan kurikulum secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari poin fungsi, yaitu untuk memastikan bahwa siswa memperoleh hasil pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Sedangkan tujuan yaitu meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir adalah arah, untuk menuntun pengambilan keputusan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Selanjutnya, apa sih itu tujuan manajemen kurikulum? Salah satu tujuan manajemen kurikulum, di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa manajemen kurikulum di suatu lembaga itu sangatlah penting untuk kita tingkatkan dan terus dievaluasi. Ayo lanjut, di sini ada meningkatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu melalui manajemen kurikulum yang baik, tujuan pendidikan yang diinginkan dapat dicapai dengan lebih baik lagi. Next, memperbaiki hasil belajar. Manajemen kurikulum itu juga membantu memastikan bahwa siswa memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan standar pendidikan yang diharapkan. Terus, yaitu untuk mempersiapkan siswa pada masa depan. Nah, dengan menerapkan manajemen kurikulum, yang tepat, siswa dapat dipersiapkan dengan baik untuk masuk ke dunia kerja atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, di sini ada proses perencanaan kurikulum, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, pemetaan kebutuhan. Yang kedua, penetapan standar. Yang ketiga, penyusunan materi. Dan yang keempat, penentuan metode pengajaran. Nah, di bagian pertama, yaitu pemetaan kebutuhan. Identifikasi kebutuhan siswa dan lingkungan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan responsif. Yang kedua, penetapan standar, yaitu menentukan standar yang harus dicapai oleh siswa dalam suatu kurikulum. Yang ketiga, penyusunan materi. Penyusunan materi ajar yang harus diajarkan dalam satu kurikulum. Dan yang ketiga, yang keempat, penentuan metode pengajaran. Menentukan metode pengajaran yang paling efektif untuk mengajar materi kurikulum. Next, di sini ada proses pengembangan kurikulum. Itu ada 3
poin. Yang pertama, validasi kurikulum. Yang kedua, pendanaan. Dan yang ketiga, pelaksanaan kurikulum. Di validasi kurikulum ini melakukan validasi untuk menentukan keefektifan suatu kurikulum. Dan yang kedua itu pendanaan, menentukan berapa banyak biaya yang akan digunakan untuk membangun kurikulum. Dan yang ketiga, pelaksanaan kurikulum, yaitu untuk mengimplementasikan kurikulum dalam pembelajaran untuk memperoleh hasil belajar yang diharapkan. Di sini ada proses pelaksanaan kurikulum. Ada tahap implementasi, pengawasan pembelajaran, dan peningkatan kualitas. Di tahap implementasi, kurikulum diterapkan dalam pembelajaran dan siswa mempelajari materi yang sudah dipersiapkan. Terus yang kedua, pengawasan pembelajaran, memastikan bahwa proses pembelajaran belajar sesuai dengan rencana dan menghasilkan hasil belajar yang diharapkan. Dan yang ketiga, umpan balik, yaitu peningkatan kualitas. Umpan balik dari siswa dan guru digunakan untuk meningkatkan kualitas kurikulum. Next, di sini ada evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap pertama ini adalah persiapan evaluasi. Di sini dikumpulkan informasi yang diperlukan untuk evaluasi terhadap kurikulum. Yang kedua, tahap evaluasi. Tahap kedua adalah evaluasi itu sendiri. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kurikulum tersebut mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi secara efisien. Dan yang ketiga, tahap penilaian. Tahap ketiga ini adalah penilaian terhadap kurikulum. Hasil evaluasi selanjutnya akan dievaluasi kembali selama tahap penelitian. Terus di sini ada tantangan dalam manajemen kurikulum. Ketergantungan pada kebijakan pemerintah. Di sini adalah tantangan untuk sebagai pendidik, yaitu mempunyai tantangan. Yang pertama, ketergantungan pada kebijakan pemerintah. Kurikulum ini harus selalu mengikuti kebijakan pemerintah yang dapat berubah dan mempersulit pengembangan dan perencanaan kurikulum. Yang kedua, ada perubahan teknologi. Teknologi berkembang dengan cepat sehingga kurikulum harus selalu diperbarui untuk memasuki teknologi terbaru dalam pembelajaran siswa untuk bisa menyesuaikannya. Yang ketiga, peningkatan kualitas guru. Guru perlu menguasai materi dan memahami kurikulum agar dapat mengajarkan siswa dengan baik dan bisa lebih dimengerti. Dan yang ketiga, yaitu tuntutan pendidikan tinggi. Kurikulum harus menyiapkan siswa untuk tuntutan pendidikan yang lebih ketat nantinya. Oke, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan secara singkat mengenai tentang manajemen kurikulum. Dan di sini ada kesimpulan, yaitu manajemen kurikulum bukanlah hal yang mudah. Tetapi dengan menerapkan prinsip-prinsip yang tepat, manajemen kurikulum dapat membantu mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Manajemen kurikulum memainkan peranan penting memaksimalisasi hasil belajar siswa. Dalam sebuah kurikulum, manajemen kurikulum harus selalu berjalan agar siswa dapat telah berkembang dari segi akademik yang sesuai. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.